Gue mau lo bayangin satu momen sederhana setelah putus. Bukan momen dramatis, bukan pertengkaran terakhir, bukan chat panjang yang penuh emosi, tapi momen sunyi setelah semuanya selesai. Saat dia duduk sendirian, ngeliatin layar HP, dan dalam pikirannya dia punya satu ekspektasi kuat tentang lo. Ekspektasi yang hampir semua cewek miliki setelah putus dengan cowok yang pernah dekat sama mereka. Dia yakin lo bakal ngejar. Dia yakin lo bakal nanya alasan. Dia yakin lo bakal minta penjelasan, minta kesempatan, atau minimal curhat panjang soal perasaan lo. Dia pikir lo bakal jadi seperti mayoritas cowok yang kehilangan pijakan begitu hubungan selesai. Dia pikir lo bakal menunjukkan kalau lo masih terikat secara emosional. Dia pikir lo bakal menunjukkan kalau dia masih punya kekuatan atas lo. Tapi kenyataannya, lo nggak melakukan satupun dari itu. Justru di titik ketika dia paling siap menerima drama kecil dari lo nggak ngasih apapun, lo nggak bikin adegan, lo nggak nuntut, lo nggak minta penjelasan tambahan. Lo cuma nerima kenyataan itu dengan tenang-tenang dengan cara yang nggak pernah dia prediksi. Bukan karena lo nggak sayang, bukan karena lo nggak sakit, bukan karena lo sudah siap move on, tapi karena lo milih cara yang berbeda. Cara yang dewasa, yang kontrolnya bukan datang dari amarah, bukan dari rasa kehilangan, bukan dari ego, tapi dari ketenangan batin yang tiba-tiba muncul di saat lo paling rentan. Dan justru itu yang bikin dia heran. Karena lo bukan cowok yang dia bayangin akan bereaksi seperti itu. Dia mungkin sudah menyiapkan skenario di kepalanya. Skenario di mana lo akan marah atau merenjik, atau nanya kenapa hubungan ini harus selesai. Dia mungkin sudah siap dengan kalimat seperti, kita lebih baik sendiri-sendiri dulu ya. Atau aku butuh ruang. Atau kamu harus move on. Tapi lo kasih dia kesempatan buat ngasih kalimat pelipur. Lara yang biasanya cewek kasih buat ngebuat cowok merasa sedikit lebih tenang. Lo bahkan gak ngasih dia ruang untuk merasa dibutuhkan. Lo langsung lepas, kayak seseorang yang udah lama berdiri di bawah hujan. Dan akhirnya mutusin buat berhenti berlari dan cuma berdiri menikmati air yang jatuh di kulit lo kuma belang. Oke, sederhana tapi punya efek psikologis yang dalam. Karena di balik kata oke, ada ketegasan yang nggak dia siapin, ada ketenangan yang dia nggak sangka bisa muncul dari lo. Ada jarak emosional yang tiba-tiba terbentuk tanpa dia sadari. Dan sejak detik itu, dinamika antara lo dan dia mulai berubah. Dia nyangka perpisahan ini bakal bikin lo rapuh, tapi lo justru kelihatan lebih stabil dari sebelumnya. Dia pikir lo bakal sibuk cari perhatian, tapi lo justru sibuk dengan hidup lo sendiri. Dia pikir dia masih jadi pusat gravitasi dalam dunia lo, tapi lo malah menunjukkan bahwa lo punya duniamu sendiri yang tetap berputar. Dan itulah bagian awal yang bikin dia bingung, karena manusia secara naluriah selalu pengen merasa benar. Dia pengen merasa keputusan dia buat ninggalin lo itu tepat. Tapi reaksi lo yang terlalu tenang ini bikin dia mempertanyakan itu semua. Bukan karena lo sok kuat, tapi karena lo beneran gak mau ngejar. Dia mulai mikir, kok dia bisa ya? Kok reaksinya bukan kayak yang gue kira? Dia beneran gak sesayang itu sama gue? Atau dia sebenarnya cuma nunggu waktu yang tepat buat ninggalin gue? Dan pikiran itu muncul bukan karena lo ngirim sinyal apapun, tapi justru karena lo gak ngirim sinyal sama sekali. Keheningan lo lebih keras daripada kata-kata. Ketenangan lo lebih menusuk daripada marah. Jarak yang lo ciptakan tanpa paksaan justru jadi tekanan baru buat dia. Lo mungkin gak sadar, tapi di momen itu lo baru aja ngaktifin sesuatu yang gue sebut daya tarik terbalik. Bukan daya tarik yang lahir dari usaha, tapi dari ketenangan setelah kehilangan. Lo bikin dia ngeliat lo dengan cara baru. Lo bikin dia sadar bahwa lo bukan orang yang bergantung secara emosional. Bahwa lo bukan cowok yang gampang dikendalikan. Bahwa lo punya kontrol yang bahkan dia sendiri gak punya. Dia baru sadar breakup ini bukan bikin lo pecah. Lo justru berdiri lebih tegak dari yang dia kira. Dan di balik sikap lo yang sederhana itu, ada sesuatu yang pelan-pelan mulai mengusik emosinya. Ironisnya, yang bikin dia mulai memikirkan lo lagi, bukan kata-kata, bukan usaha, bukan janji. Tapi satu hal, lo gak bereaksi seperti bayangannya. Dan saat seseorang gak bereaksi sesuai ekspektasi, otak manusia otomatis terus memikirkan itu. Dia mulai penasaran, mulai mempertanyakan keputusan, mulai mundur ke maman terakhir lo berdua. Mencoba mencari tanda-tanda yang dia lewatkan. Dia kira dia sudah paham lo, tapi lo baru saja menunjukkan sisi dirimu yang bahkan dia gak sangka ada. Dan itu adalah awal dari semuanya. Awal dari rasa penasaran, awal dari kegelisahan, awal dari tarikan baru yang diam-diam muncul setelah semuanya selesai. Tanpa lo sadari, tanpa lo maksudkan, tanpa lo desain, sikap lo yang tenang setelah putus itu justru jadi pintu pertama menuju daya tarik yang bakal bikin dia gila dalam cerita ini. Lo tahu apa hal paling membingungkan buat seseorang setelah putus? Bukan sedihnya, bukan marahnya, dan bukan kenangan yang masih nempel, tapi
ketidakpastian. Ketidakpastian tentang bagaimana mantannya bakal bersikap setelah hubungan itu selesai. Dan lo, tanpa lo rencanakan, justru ngasih dia ketidakpastian yang paling bikin otaknya kerja keras. Lo nggak minta balik, tapi lo juga nggak hilang. Lo ada, tapi dengan cara yang beda. Cara yang dia nggak siap lihat dalam hubungan. Dia mungkin terbiasa dengan versi lo yang responsif, perhatian, atau sering ngasih effort. Tapi setelah putus, versi lo berubah. Bukan jadi dingin, bukan jadi sombong, bukan juga manipulatif. Lo hanya jadi tenang dengan kualitas yang bikin dia ngerasa aneh. Karena biasanya, setelah putus ada dua tipe reaksi cowok yang umum dia lihat. Cowok yang ngejar, atau cowok yang ngilang. Dan dua-duanya mudah ditebak. Cowok yang ngejar bakal minta kesempatan kedua, nanya kenapa, dan berharap bisa balikan. Cowok yang ngilang bakal langsung cut off semua kontak. Seolah hubungan itu nggak pernah ada. Tapi lo berdiri di tengah-tengah. Sikap lo nggak bisa dikategorikan. Lo nggak buka pintu, tapi lo juga nggak nutup. Lo nggak menggantung, tapi lo juga nggak menuntut. Lo ada, tapi bukan buat dia. Lo ada buat diri lo sendiri. Dan di titik ini, justru disinilah perilaku lo mulai main di alam bawah sadar dia. Karena lo nggak minta balik, dia ngerasa lo kuat. Karena lo nggak hilang, dia ngerasa lo matang. Karena lo nggak clingy, dia ngerasa lo stabil. Karena lo masih ada, dia ngerasa lo bukan orang yang kabur dari kenyataan. Ini posisi yang membingungkan sekaligus menarik. Karena lo kenakan menjaga jarak yang tepat. Jarak yang nggak nyakitin, tapi cukup untuk bikin dia sadar bahwa lo bukan lagi bagian dari hidupnya. Jarak yang gak dingin, tapi cukup buat ngirim sinyal bahwa lo punya pilihan. Dan yang paling ngena adalah hal ini. Lo ada tanpa meminta, dan itu menciptakan nilai. Karena manusia selalu menilai sesuatu dari dua hal, keterbatasan dan jarak. Semakin langka, semakin terlihat berharga. Semakin gak mudah diakses, semakin dicari. Dulu lo mungkin gampang dipahami, gampang ditebak, dan gampang diakses. Sekarang, lo tetap ramah, tetap sopan, tetap hadir, tapi dengan batas yang jelas. Dan batas itu bikin dia sadar. Lo udah berubah. Lo buka chat kalau dia chat, tapi lo nggak mulai obrolan duluan. Lo jawab seperlunya, tapi nada lo hangat dan gak dingin. Lo online, tapi lo nggak buru-buru ngerespons. Lo posting sesuatu, tapi bukan buat pamer atau narik perhatian. Lo hidup, tapi lo nggak menjadikan hidup lo sebagai panggung buat nunjukin kalau lo lebih bahagia tanpa dia. Semuanya natural. Dan itu yang paling bikin dia bingung. Kalau lo ngejar, dia bisa bilang, dia masih butuh gue. Kalau lo ngilang, dia bisa bilang, dia beneran move on dari gue. Tapi lo yang kayak gini, lo yang setengah hadir tapi tidak menggantung, lo yang stabil tanpa usaha untuk pamer, itu bikin dia nggak bisa nyimpulin apa-apa. Dan otak manusia benci ketika nggak bisa nyimpulin sesuatu. Otak suka jawaban, suka kepastian, suka ingekoteka-tokin, hal yang dirasa asing. Lo ngambil itu semua darinya. Lo bikin dia bertanya, bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Hubungan ini berarti apa buat dia? Dia masih sayang, atau udah enggak? Kok dia nggak usaha, tapi kok dia juga nggak hilang? Dia masih peduli nggak sih sebenarnya? Atau jangan-jangan dia lagi nunggu gue yang gerak duluan? Dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul, bukan karena lo sengaja bikin dia mikir. Itu muncul karena perilaku lo terlalu dewasa untuk dipahami secara instan. Karena gini, lo nggak menutup pintu, tapi lo juga nggak membukanya selebar mungkin. Lo cuma ngebiarin pintu itu ada di posisi setengah terbuka, dan manusia selalu tertarik untuk ngintip pintu yang setengah terbuka. Di sisi lain, lo nggak berusaha buat membuktikan apapun. Lo nggak bikin story penuh quote sedih. Lo nggak memposting kebahagiaan palsu. Lo nggak ngasih sinyal untuk dipancing-pancing. Lo nggak curhat panjang ke dia atau ke temannya. Lo nggak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang demi diperhatikan setelah putus. Lo cuma jalanin hidup lo, dan lo lakukan itu dengan cara yang tenang, elegan, dan jujur. Tanpa drama, tanpa sandiwara. Dan hal itu justru bikin dia merasa kehilangan dalam bentuk yang paling halus. Karena kehilangan yang paling nyesek bukan kehilangan yang keras. Bukan kehilangan yang penuh tangis. Bukan kehilangan yang penuh konflik. Kehilangan yang paling nyesek adalah kehilangan yang terjadi tanpa suara. Saat seseorang masih hadir di dunia lo, tapi udah nggak lagi ada dalam genggaman lo. Saat seseorang masih bisa lo chat, tapi udah nggak ngikut pola yang lo mau. Saat seseorang masih jadi sosok yang familiar, tapi udah punya jarak yang nggak bisa lo tembus sembarangan. Dan itulah yang terjadi sama dia sekarang. Dia ngerasa kehilangan lo, tanpa lo harus pergi. Dia ngerasa jauh dari lo, tanpa lo harus ngilang. Lo nggak minta balik, dan itu bikin dia ngerasa lo nggak butuh dia. Tapi lo nggak hilang, dan itu bikin dia ngerasa lo nggak benci sama dia. Kombinasi itu bikin lo jadi misteri terbesar dalam hidupnya setelah putus. Karena lo bukan mantan yang ditinggalin. Lo adalah
Mantan yang tetap ada tapi dengan caranya sendiri. Dan itu, tanpa lo sadari, adalah perilaku utama yang bikin daya tarik lo tumbuh helegailon di mata dia. Di momen ini, dia mulai ngeliat lo bukan lagi sebagai seseorang yang dia tinggalkan, tapi sebagai seseorang yang mungkin dia lepaskan terlalu cepat. Ada satu hal yang manusia nggak pernah siap hadapi. Ketenangan yang datang dari orang yang seharusnya hancur. Dan itu yang dia lihat dari lo. Sejak lo nggak bereaksi berlebihan, nggak ngejar, nggak drama, dan nggak hilang, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Awalnya dia kira dia bakal ngerasa lega setelah semuanya selesai. Dia yakin keputusannya benar. Dia pikir dia bakal merasa ringan, bebas, dan punya ruang buat napas. Tapi rasa lega itu nggak pernah datang. Yang datang justru tanda tanya besar yang terus muter di kepalanya. Pertanyaan itu sederhana. Kok dia tenang banget? Lo harus ngerti satu hal. Dia sudah siap dengan versi tertentu dari lo. Dia sudah membayangkan lo bakal sedikit goyah. Dia sudah membayangkan lo bakal bingung, atau minimal nanggu-nanggu dia ngehubungi. Dia udah siap buat ngeliat lo tersendat secara emosional. Tapi yang dia lihat justru hal sebaliknya. Lo tetap stabil. Nada lo tetap enak. Cara lo bicara tetap santai. Lo nggak nunjukin perasaan yang malah dikledak. Lo nggak ngemis. Lo nggak menuntut penjelasan tambahan. Lo nerima keputusan itu dengan kehalusan yang nggak pernah dia bayangin. Dan ketenangan lo berubah jadi sesuatu yang bikin dia nggak nyaman. Bukan karena lo salah, tapi karena otak dia nggak bisa memahami itu. Di dunia psikologi, ada fenomena sederhana. Ketika seseorang bereaksi di luar prediksi, otak orang lain akan terus mencari alasan. Semakin sebuah perilaku nggak bisa dijelaskan, semakin otak memikirkan itu. Dan lo, tanpa niat apapun, memberikan dia hal itu, dia mulai nanya, selama ini dia sebenarnya gimana sih sama gue? Dia beneran sayang gak sih? Kenapa dia bisa setenang itu? Selama ini gue yang terlalu besar kepala. Atau dia yang terlalu kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena lo nunjukin perubahan besar. Justru karena lo gak berubah sama sekali, lo cuma gak melebel-lebikon perpisahan itu. Dia mulai flashback. Dia ingat bagaimana lo memperlakukan dia dulu. Dia ingat detail kecil yang mungkin dia abaikan. Dia ingat momen lo repot demi dia. Dia ingat bagaimana lo selalu effort tanpa banyak ngomong. Dan ketika semua itu diingat lagi, tiba-tiba ketenangan lo terasa janggal. Harusnya lo orang pertama yang goyah. Harusnya lo orang pertama yang ngerasa kehilangan. Harusnya lo yang paling terdampak. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Lo malah terlihat seperti seseorang yang sudah lama siap menghadapi momen itu. Dan itu bikin dia penasaran. Apa selama ini dia cuma kelihatan sayang? Tapi sebenarnya nggak tergantung sama gue. Karena gini, buat banyak cewek, kontrol dalam hubungan itu datang dari kepekaan terhadap reaksi cowok. Kalau cowoknya gampang goyah, gampang panik, gampang cemburu, gampang kehilangan arah setelah putus, itu bikin cewek merasa keputusan dia tepat. Tapi lo nggak kasih dia data itu. Lo bahkan ngambil rasa benar itu dari dirinya. Dan tanpa lo sadari, lo memunculkan sebuah ketakutan kecil di dalam dirinya. Ketakutan bahwa lo ternyata lebih kuat dari dugaan dia. Ketakutan bahwa lo nggak bergantung secara emosional. Ketakutan bahwa mungkin dia bukan pusat dunia lo. Ketakutan bahwa mungkin lo bisa menjalani hidup lebih baik tanpa dia. Ini bukan ego yang rusak. Bukan juga keinginan buat balikan. Ini murni mekanisme psikologis. Ketika seseorang kehilangan kendali atas persepsi yang selama ini dia yakini, dia mungkin udah cerita ke temennya tentang lo. Dia mungkin bilang, dia pasti masih ngejar gue. Dia mungkin bilang, dia belum bisa move on. Atau, ntar juga dia balik-balik nyari gue. Tapi, ketika bukti perilaku lo nggak sesuai narasi itu, rasa percaya dirinya mulai goyang. Bahkan temennya pun mungkin bertanya, loh kok dia tenang sih? Dan itu makin mempertebal kebingungan dia. Dan dari sinilah muncul efek pertama yang paling penting. Dia mulai memikirkan lo jauh lebih sering daripada yang dia mau. Bukan karena dia sayang, bukan karena dia mau balik, tapi karena otaknya nggak bisa berhenti nyari alasan. Kenapa lo nggak bereaksi seperti kebanyakan cowok? Lo jadi teka-teki buat dia. Dan manusia selalu lebih gampang keingat sama teka-teki daripada jawaban. Dia mulai ngecek story lo, bukan buat nostalgia, tapi buat mencari jawaban yang nggak dia dapat dari chat lo. Dia perhatiin nada tulisan lo. Dia perhatiin foto lo. Dia perhatiin siapa lo nongkrong sama. Bahkan hal sekecil ekspresi lo di foto pun bisa bikin dia baca berlebihan. Dia kelihatan bahagia beneran atau pura-pura. Dia udah suka sama orang baru. Dia move on terlalu cepet gak sih? Dia nunggu gue atau enggak? Pertanyaan itu muter terus. Padahal lo sendiri nggak melakukan apapun. Tapi justru itu poinnya. Semakin lo tenang, semakin dia gelisah. Lo kayak air yang permukaannya halus. Tapi justru ketenangan itu bikin orang lain mikir ada sesuatu yang lebih dalam di bawahnya. Dan semakin dia mikir, semakin dia sadar satu hal yang mengganggu.
Lo bukan cowok yang patah karena sebuah hubungan berakhir. Lo cowok yang tetap utuh. Dan orang yang tetap utuh setelah ditinggalkan itu daya tariknya jauh lebih kuat daripada orang yang pura-pura tegar. Karena ketenangan lo bukan benteng. Ketenangan lo cermin. Cermin yang nunjukin siapa dia sebenarnya. Dan siapa lo sebenarnya. Lo yang tenang itu bukan karena lo gak peduli. Lo tenang karena lo percaya bahwa lo gak perlu membuktikan apapun. Lo tenang karena lo tahu hidup lo lebih besar daripada satu hubungan. Dan justru ketenangan itu, tanpa lo sengaja, mulai bikin dia mempertanyakan keputusannya. Disinilah efek pertamanya lahir. Dia mulai mikirin lo, bukan sebagai mantannya, tapi sebagai seseorang yang dia gak bisa baca lagi. Dan itu, buat seseorang yang suka merasa mengerti, adalah rasa paling mengganggu sekaligus paling memikat. Ada fase yang hampir selalu terjadi ketika seseorang mulai kehilangan kendali atas gambaran yang mereka bentuk tentang mantannya. Face memantau. Dan ini bukan memantau terang-terangan, bukan memantau penuh ego, bukan juga memantau karena sayang. Ini memantau karena dia butuh jawaban yang nggak dia dapetin dari perilaku lo. Dia butuh data, dia butuh petunjuk, dia butuh celah buat memahami apa yang terjadi dengan lo setelah putus. Dan karena lo terlalu tenang, terlalu stabil, terlalu biasa aja, dia nggak punya jalan lain selain mantau lo diam-diam di titik ini. Biasanya cewek nggak akan ngaku bahkan ke temennya. Mereka lebih suka pura-pura nggak peduli, pura-pura kuat, pura-pura nggak minat lagi sama hidup lo. Tapi saat mereka sendirian, tangan mereka otomatis ngeklik nama lo. Tanpa mikir, tanpa rencana. Itu refleks dari rasa penasaran yang makin besar. Dia mulai ngecek story lo. Awalnya cuma sekali dua kali. Lalu semakin sering. Lalu jadi kebiasaan kecil yang gak dia sadari. Setiap kali lo posting sesuatu, dia baca ekspresi lo. Setiap kalimat lo, dia analisis. Setiap momen nongkrong lo, dia tafsirkan. Dia nyari tanda-tanda dia beneran baik-baik aja, atau dia lagi menata diri karena patah, atau dia udah mulai tertarik sama orang lain. Lo gak posting apa-apa pun jadi bahan analisis. Keheningan lo di sosial media justru bikin dia makin penasaran. Dan ironisnya, hal yang bikin dia mantau bukan konten lo tapi gap antara bayangannya dan realitas lo. Dulu mungkin dia merasa lo sangat attached. Dulu dia percaya lo akan goyah tanpa dia. Dulu dia merasa dirinya pusat orbit dalam hidup lo. Sekarang orbit itu hilang. Dan perubahan itu bikin dia ngerasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang gak sinkron dengan narasi di kepalanya. Makanya dia mantau. Dia pengen tahu apakah ketenangan lo beneran alami atau cuma topeng. Dia pengen tahu apakah lo tetap menjalani hidup seperti biasanya. Dia pengen tahu apakah lo masih kepikiran dia. Dia pengen tahu apa keputusan dia buat ninggalin lo adalah keputusan yang benar. Dan lucunya, dia nggak akan nanya langsung. Nggak akan datang ke lo dan bilang, aku penasaran kamu gimana. Ego dia nggak akan ngizinin itu, jadi dia memilih cara paling aman, diam-diam bagi dia. Mantau itu semacam jendela kecil ke dunia lo yang sudah nggak bisa dia sentuh. Dan jendela itu cuma bisa dibuka lewat satu hal, rasa penasaran yang makin tumbuh. Ada momen-momen yang bikin dia makin intens. Mantau. Misalnya lo terlihat makin rapi, atau lo mulai fokus pada diri, atau lo nongkrong tanpa drama, atau lo ketawa tanpa kesedihan, atau lo menampilkan energi yang lebih dewasa dibanding saat lo sama dia. Setiap perubahan kecil itu nunjukin satu hal yang menyakitkan buat sebagian cewek. Lo berkembang, tapi bukan karena dia. Lo berubah, tapi bukan untuk dia. Lo jadi lebih kuat, bukan setelah dipeluk, tapi setelah ditinggalin. Karena banyak orang punya ego kecil yang tersembunyi. Ego yang pengen merasa bahwa setelah mereka pergi, hidup si mantan akan sedikit berantakan. Bukan karena jahat, tapi karena itu cara mereka merasa bahwa hubungan itu berarti. Tapi ketika lo nggak berantakan, ketika lo malah terlihat lebih bagus, ego itu mulai retak. Dan retakan ego itu memunculkan perilaku memantau yang lebih intens, lebih sering, lebih dalam. Lo pasti pernah lihat fenomena ini. Dia bukan like postingan lo, tapi dia lihat semuanya. Dia bukan komen, tapi dia baca semuanya. Dia bukan nonton live lo, tapi dia tahu isi live itu dari temannya. Dia bukan nanya kabar, tapi dia tahu lo pergi kemana. Dia bukan follow akun baru lo, tapi dia tahu lo lagi sibuk apa. Inilah tanda-tanda klasik seseorang yang sudah mulai kehilangan kendali atas rasa penasaran. Dia mungkin memantau dari akun cadangan, atau dari akun temannya, atau lewat grup pertemanan lo, atau lewat mutual friend yang cerita tanpa sengaja, atau sekadar lewat perubahan energi kecil yang dia lihat dari jauh. Setiap kali dia tahu kehidupan lo jalan, ada rasa kecil yang nyilet bagian dalam hatinya. Kok dia bisa setenang itu tanpa gue? Dan ketika rasa itu muncul, dia makin kecanduan untuk memeriksa lo. Kecanduan tanpa mengakui. Kecanduan yang tumbuh dari rasa penasaran yang gak terjawab.
Ada momen tertentu yang bikin dia makin sering mantau. Waktu lo nggak in the response status dia. Waktu lo nggak komen apapun. Waktu lo nggak ada energi buat ngasih perhatian lebih kayak dulu. Ketidakhadiran perhatian. Lo berubah jadi tekanan mental buat dia. Karena dulu dia terbiasa jadi prioritas. Sekarang dia cuma jadi observasi. Dan ini efek psikologis yang paling jarang disadari. Semakin dia mantau lo, semakin dia ngerasa lo penting, meskipun dia nggak nyebut kata itu. Memantau itu adalah bentuk keterikatan baru. Bukan keterikatan karena cinta, tapi keterikatan karena lo jadi pertanyaan yang belum selesai pada akhirnya. Memantau bukan tentang lo, memantau adalah cara dia mencoba mengembalikan kendali atas dirinya sendiri. Karena selama lo tenang, dia nggak tenang. Selama lo stabil, dia goyah. Selama lo nggak memberi jawaban, dia makin mencari. Memantau adalah langkah awal dia kembali masuk ke orbit lo tanpa sadar, tanpa disuruh, tanpa lo harus melakukan apa-apa. Dan itu baru efek kedua. Ada satu titik dalam perjalanan setelah putus yang seringkali jadi pembeda antara orang yang terjebak masa lalu dan orang yang akhirnya naik level tanpa sadar. Dan lo ada di kategori kedua. Bukan karena lo punya rencana besar buat nunjukin sesuatu. Bukan juga karena lo pengen balas dendam atau bikin dia nyesel. Lo cuma kembali ke diri lo sendiri. Ke versi lo yang dulu mungkin tenggelam ketika hubungan itu masih jalan. Aneh ya, kadang setelah kehilangan, orang justru menemukan dirinya. Dan itu yang terjadi sama lo. Lo mulai ngerapihin hidup lo tanpa banyak omong. Jadwal lo lebih tertata, energi lo lebih stabil. Fokus lo balik ke hal-hal yang dulu bikin lo bangga sama diri sendiri. Lo kayak orang yang tiba-tiba nyadar bahwa selama ini terlalu banyak tenaga lo habis buat ngejar perasaan yang bahkan gak selalu jelas. Bukan berarti lo jadi dingin, bukan. Lo cuma jadi realistis. Ada bagian dalam diri lo yang bilang, gue berharga. Kalau hubungan itu selesai, ya gue harus tetap lanjut. Dan suara itu sekarang jadi lebih keras dibanding suara yang bilang lo harus balik, ngejar, atau membuktikan apa-apa. Yang menarik adalah, upgrade yang lo lakuin ini bukan hal yang lo pamerin. Bukan yang tiap hari lo posting. Bukan yang lo sengaja tunjukkan. Lo cuma menjalaninya. Tapi perubahan terbesar memang gak perlu diberitakan. Dia cuma terlihat lewat cara lo melangkah. Lo mulai olahraga bukan buat kelihatan keren di mata siapapun, tapi karena badan lo lebih enak dibawa jalan ketika lo rutin gerak. Lo belajar hal baru bukan buat impress siapapun, tapi karena lo akhirnya punya waktu dan ruang di kepala lo untuk fokus ke hal yang selama ini tertunda. Lo main lagi sama teman-teman lo, bukan karena mau terlihat sibuk, tapi karena lo sadar betapa banyak energi yang dulu kebuang buat mikirin satu orang. Dan perubahan-perubahan kecil itu akhirnya membangun sesuatu yang besar. Lo bukan lagi orang yang dia kenal waktu hubungan kalian retak. Sementara dia, tanpa lo sadari, mulai membandingkan lo yang sekarang dengan lo yang dulu. Dulu mungkin lo terlihat nempel, takut kehilangan, gampang kebawa suasana, atau terlalu fokus sama dia. Sekarang, lo lebih tenang, lebih punya arah. Lo bukan orang yang lari dari rasa sakit, tapi orang yang mengubah rasa sakit itu jadi bensin buat naik level. Dan justru karena lo nggak niat membuktikan apa-apa, perubahan lo terasa jauh lebih kuat. Lo nggak bergerak dari ego, lo bergerak dari kesadaran. Itu yang bikin energi lo beda. Bukan energi gue harus terlihat bahagia, tapi energi gue memang lagi membangun diri gue. Ketenangan itu, disiplin itu, cara lo membawa diri. Semuanya pelen-pelen sampai ke dia. Dan bukan lewat cara dramatis. Kadang cuma lewat cara lo jawab chat yang seperlunya. Kadang lewat story pendek yang nunjukin lo lagi di tempat yang produktif atau sehat. Kadang lewat perubahan cara lo ngomong yang lebih dewasa. Kadang bahkan lewat ketidakhadiran lo. Karena dulu lo selalu ada. Sekarang lo punya hidup sendiri. Dan lo mungkin gak tahu, tapi titik balik ini yang mulai bikin dia gak nyaman. Karena kalau sebelum putus dia ngerasa seolah-olah posisinya aman. Sekarang sebaliknya. Sekarang dia mulai bertanya, kok dia makin bagus sih? Kok dia nggak ke gue lagi? Kok dia bisa jalan terus tanpa gue? Titik balik ini bukan cuma soal upgrade diri, tapi soal persepsi. Dulu dia mungkin nganggep lo gampang ditebak, selalu ada. Sekarang, lo punya dunia, lo punya arah, dan lo punya batas. Itu yang dayam-dayam bikin dia sadar bahwa kehilangan lo bukan hal kecil. Dan tanpa lo sadari, lo udah sampai di titik dimana lo bukan lagi mantan yang berusaha move on. Lo adalah versi lo yang lebih kuat, lebih matang, lebih menarik. Bukan karena mau mengubah siapapun, tapi karena lo akhirnya kembali jadi diri lo yang sebenarnya. Inilah bagian yang dayam-dayam bikin dia goyah. Karena lo membuktikan sesuatu yang paling menakutkan bagi seseorang yang pernah meremehkan kehilangan, lo baik-baik saja, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ada satu fase yang hampir selalu datang setelah seseorang putus dari orang yang dulu benar-benar hadir dalam hidupnya.
fase perbandingan. Dan anehnya, ini bukan fase yang dia sadari. Ini terjadi diam-diam, pelan, halus, tapi pas. Dan di titik ini, tanpa lo rencanakan, tanpa lo paksa, tanpa lo muncul dengan drama dia mulai bandingin cowok baru, atau calon cowok baru, atau bahkan sekadar perhatian laki-laki lain. Dengan lo bukan karena lo sempurna, bukan karena lo selalu benar, tapi karena perilaku lo setelah putus itu nancep di kepalanya. Lo nggak minta dia balik, lo nggak ngejar, lo nggak drama, tapi lo juga nggak hilang. Lo upgrade diri, tapi tanpa pamer. Energi lo berubah lebih tenang, lebih stabil, lebih dewasa. Dan itu bikin seseorang secara alam bawah sadar mulai membandingkan. Gini cara perbandingannya terjadi. Dia ketemu cowok baru yang kelihatannya perhatian, tapi ketika cowok itu terlalu cepat ngejar, terlalu gampang ke bawah suasana, terlalu ingin impress dia ingat lo yang tenang. Dia bandingin. Kenapa dia kayak terlalu butuh validasi ya? Padahal dulu dia nggak kayak gini. Dan otaknya otomatis narik memori tentang lo yang nggak buru-buru, lo yang nggak maksa, lo yang jalan dengan ritme lo sendiri. Atau ada cowok yang kelihatan seru, tapi obrolannya kosong. Seru di luar, tapi nggak punya kedalaman. Dan tanpa disengaja dia keinget maman-maman kecil waktu lo ngomong sesuatu yang simple tapi ngena. Lo punya bobot, lo punya eyes, lo punya. Dan itu bikin dia ngerasa ada sesuatu yang beda. Kadang perbandingannya sesederhana. Kenapa dia gampang banget marah? Kenapa dia susah banget buat ngerti? Kenapa energinya nggak stabil? Atau sebaliknya, kenapa zen banget ya mantan gue sekarang? Perbandingan itu nggak selalu soal siapa yang lebih cakep, lebih lucu, atau lebih mapan. Lebih sering soal vibe, soul energy, soul rasa aman, soal kehadiran. Dan lo, tanpa sadar, lagi unggul di semua aspek itu. Karena lo bukan berusaha tampil bagus, lo memang perlahan jadi bagus beneran. Yang bikin perbandingan itu makin kuat adalah fakta bahwa lo nggak ngotot balik. Lo nggak rebutan posisi di hidupnya. Lo nggak ganggu cowok lain yang mungkin lagi deket sama dia. Lo bahkan nggak terlibat dalam kompetisi apapun. Sikap lo yang nggak reaktif justru nempelin citra kedewasaan di kepala dia. Dan di fase ini, biasanya dia mulai ngerasa sesuatu yang mengganggu. Kenapa gue malah mikirin dia di saat gue lagi sama orang lain? Kenapa rasanya kayak standar gue berubah setelah gue lihat dia berubah? Atau yang paling jujur, kenapa orang lain rasanya nggak bisa ngegantiin posisi dia? Ini bukan karena lo sempurna, tapi karena lo pernah jadi bagian penting dalam hidupnya. Dan sekarang, lo nunjukin versi diri yang lebih matang. Ketika seseorang lihat mantannya berkembang ke arah yang lebih baik, dia otomatis ngebaca perkembangan itu sebagai standar baru. Dan otaknya mulai ngebandingin semua orang yang datang setelah lo. Mau seberapa keras dia ngelak, mau seberapa cuek dia pura-pura, mau seberapa cepat dia pindah ke fase lain. Perbandingan itu tetap ada. Dan yang paling bikin dia nggak nyaman adalah ini semua terjadi tanpa lo berusaha bikin itu terjadi. Dia mulai sadar bahwa cowok baru itu mungkin bisa datang, tapi belum tentu bisa menggantikan kedalaman hubungan yang pernah lo kasih. Mungkin cowok baru itu bisa bikin dia ketawa, tapi nggak bisa bikin dia tenang. Mungkin cowok baru itu bisa ngasih perhatian, tapi nggak bisa ngasih perasaan dihargai kayak yang lo kasih waktu lo udah dewasa emosional. Inilah tahap yang bikin banyak orang tiba-tiba ngerasain keraguan. Bukan karena cowok barunya buruk, tapi karena mantannya lo tiba-tiba muncul di kepala sebagai standar yang susah ditandingi. Dan ironisnya, ini semua terjadi justru setelah lo berhenti ngejar. Setelah lo fokus ke diri lo sendiri, setelah lo nggak ada niat balas dendam. Disinilah kekuatan daya tarik terbalik bekerja. Ketika lo nggak minta apa-apa, lo justru jadi orang yang paling sulit dilupakan. Ada satu momen setelah putus yang hampir selalu jadi titik balik paling besar. Momen ketika seseorang yang dulu yakin bisa jalan tanpa lo, tiba-tiba ngerasa terdorong buat kembali ngehubungi lo. Bukan karena rindu yang meledak-ledak, bukan karena dia tiba-tiba ingin balikan, tapi karena campuran rasa penasaran, cemas, dan kehilangan kendali. Dan lo, tanpa pernah lo rencanakan, berdiri tepat di tengah semua perasaan itu. Awalnya, dia cuma kepikiran ringan. Di kepala dia ada suara kecil yang bilang, dia sekarang lagi apa? Suara itu muncul karena efek-efek sebelumnya. Lo tenang, lo berubah, lo naik level, dan lo nggak reaktif sama sekali. Tapi suara kecil itu lama-lama nggak kecil lagi. Dia mulai penasaran, mulai ngerasa kehilangan akses ke seseorang yang dulu dia anggap selalu ada. Dia lihat story lo, dia scroll timeline lo, dia tanya teman lo dengan halus. Dia ngecek kapan terakhir lo online. Hal-hal yang dulu mungkin cuma kebiasaan ringan, sekarang berubah jadi dorongan yang susah dilawan. Karena perasaan aneh itu mulai tumbuh. Perasaan bahwa lo bukan lagi versi yang dia kenal. Lo versi baru, dan versi baru itu bikin dia gugup. Sampai akhirnya,
ada satu momen yang jadi pemicunya. Bisa jadi dia lagi bete sama cowok baru. Bisa jadi dia ngerasa kosong walaupun lagi nongkrong sama teman-temannya. Bisa jadi dia ngeliat lo posting sesuatu yang kelihatan sederhana, tapi justru memicu rasa bersalah atau rasa penasaran yang numpuk selama ini, dan dari situ konflik muncul. Egonya bilang dia harus cuek, hatinya bilang dia pengen tahu kabar lo. Kepalanya mencoba rasional, tapi perasaannya nggak mau diem. Konflik internal itu makin kuat karena lo nggak pernah muncul buat ngejar. Lo nggak ada di DM-nya, lo nggak muncul di notifikasinya, lo nggak bikin dia ngerasa aman dengan perhatian lo. Justru ketenangan lo itu yang bikin dia makin gelisah. Sampai akhirnya, dia ngalah. Dia nyari alasan buat mulai chat lagi. Kadang alasannya konyol, kadang terlalu simple, kadang sebenarnya nggak penting sama sekali. Gue nemu barang lo masih inget tempat yang dulu itu nggak? Atau sekadar lagi apa? Padahal dia tahu itu cuma alasan biar dia punya pintu masuk. Karena kalau dia jujur sama dirinya sendiri, yang dia cari bukan jawabannya tapi perasaannya ketika lo bales. Dan lucunya, semakin dia mencoba kelihatan santai, semakin ketahuan bahwa dia sebenarnya nggak santai. Karena kalimat yang dia pilih selalu penuh hati-hati. Nggak mau kelihatan peduli, tapi juga nggak mau kelihatan dingin. Dia berusaha jaga muka, tapi sekaligus pengen jaga koneksi. Itulah puncak konfliknya. Pertempuran antara ego yang pengen nahan diri dan hati yang pengen kembali terhubung sama lo. Meskipun cuma sedikit, dia nggak siap kehilangan kontak sepenuhnya. Dia nggak siap lo sepenuhnya jalan tanpa dia. Dan fakta bahwa lo bisa hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa dia, itu bikin dia takut secara halus. Perasaan itu yang akhirnya dorong dia buat ngehubungi lo. Bukan rindu yang meledak, tapi rindu yang dayam-dayam tumbuh sambil dia menyangkalnya. Bukan cinta besar yang kembali muncul, tapi rasa nggak terima kalau seseorang yang dulu dia miliki sekarang punya ketenangan tanpa dia. Dan di titik itu, dia nggak sadar bahwa langkah itu justru mengonfirmasi satu hal. Lo bukan lagi yang butuh dia yang butuh validasi dari kehadiran lo. Puncak konflik ini bukan soal chat yang dia kirim, tapi soal dorongan emosional yang akhirnya dia nggak bisa lawan. Dan ketika seseorang menghubungi mantannya bukan karena ingin memulai sesuatu, tapi karena ingin meredakan rasa gelisahnya sendiri, disitulah lo tahu bahwa dinamika hubungan kalian sudah berubah total. Sekarang, dia yang kepancing, dia yang penasaran, dia yang kehilangan kendali. Dan lo tetap pada ritme lo sendiri, tenang, stabil, dan tanpa terburu-buru. Inilah fase yang selalu bikin mantan tiba-tiba balik. Bahkan ketika mereka sendiri nggak paham kenapa. Karena perasaan manusia memang selalu bergerak menuju energi yang paling stabil. Dan energi itu, sekarang, ada pada diri lo. Di akhir semua cerita ini, ada satu hal yang sering orang baru sadar setelah semuanya sudah terjadi. Daya tarik terbesar bukan muncul ketika lo ngejar habis-habisan, tapi justru ketika lo berhenti memaksa sesuatu yang udah nggak mau bertahan. Daya tarik itu muncul bukan dari usaha lo buat kelihatan menarik, tapi dari versi lo yang akhirnya tumbuh tanpa tekanan. Dan itu, tanpa lo niatkan, berubah jadi sesuatu yang mantan lo sulit banget abaikan. Rahasia daya tarik terbalik sebenarnya sederhana. Ketika lo nggak minta dia balik, nggak ngejar, nggak memohon, tapi lo juga nggak menghilang atau mutusin diri dari dunia. Lo mengirim sinyal paling kuat yang bisa orang rasakan. Lo dewasa, lo bahagia, lo stable, lo punya hidup yang terus jalan. Dengan atau tanpa dia. Semua energi yang dulu lo tumpahin ke hubungan itu, sekarang lo arahkan ke diri sendiri. Dan hal itu bikin pola yang beda banget dari mayoritas orang setelah putus. Banyak orang memilih drama, marah, atau ngemis kesempatan kedua. Sementara lo memilih jalan yang lebih tenang. Dan jalan itu yang justru bikin dia nggak bisa bener-bener bebas dari bayangan lo. Daya tarik terbalik bekerja begini. Ketika lo berhenti berusaha dipilih, lo justru terlihat paling layak dipilih. Ketika lo berhenti mengejar, orang lain mulai mempertanyakan kenapa. Ketika lo nggak lagi butuh validasi, justru validasi itu datang dari arah yang lo nggak duga. Ini bukan permainan, bukan trik. Bukan strategi manipulasi. Ini hasil alami dari seseorang yang memutuskan untuk kembali fokus pada dirinya sendiri. Dan itu selalu memancarkan sesuatu yang kuat. Karena manusia pada dasarnya tertarik pada ketenangan, pada stabilitas, pada pribadi yang gak reaktif, pada seseorang yang tahu nilainya sendiri. Mantan lo melihat semua itu pelan-pelan. Dari cara lo menjawab, dari cara lo bawa diri, dari cara lo upgrade hidup lo tanpa menjadikannya balas dendam, dari cara lo tetap punya hati, tapi nggak lagi menggantungkan hidup lo pada seseorang. Itu semua bikin dia ngerasa kehilangan kendali. Karena lo bukan lagi versi yang mudah ditebak. Sementara dia sibuk nyari jawaban dari luar,
lo menemukan jawaban dari dalam diri lo sendiri, dan itu selalu terasa jauh lebih menarik daripada seseorang yang kelihatan butuh pengakuan. Rahasia daya tarik terbalik pada akhirnya adalah tentang perubahan arah energi. Dulu energi lo keluar ke dia. Sekarang energi itu kembali masuk ke diri lo sendiri. Dan yang lucu, ketika lo berhenti memberikan energi itu, justru dia yang mulai ngasih energinya ke lo dalam bentuk perhatian, perbandingan, rasa penasaran, bahkan kebutuhan buat kembali terkoneksi. Lo mungkin gak sadar, tapi perjalanan lo dari scene 1 sampai sekarang menunjukkan pola yang hampir selalu terjadi. Saat seseorang kehilangan akses ke lo, mereka mulai menilai ulang keberadaan lo. Saat seseorang ngelihat lo tenang, mereka mulai mempertanyakan ketenangan mereka sendiri. Saat seseorang ngelihat lo berkembang, mereka mulai ngerasain ruang kosong yang gak bisa diisi siapapun. Dan di titik itu, bukan lo lagi yang mencari jawaban, bukan lo lagi yang menunggu, bukan lo lagi yang minta kesempatan. Lo berdiri dengan versi diri lo yang baru, lebih kuat, lebih stabil, dan lebih sadar akan nilainya. Inilah kesimpulan dari semuanya. Daya tarik terbalik bukan tentang membuat mantan balik, bukan tentang membuktikan diri, bukan tentang membuat orang lain menyesal. Daya tarik terbalik adalah tentang mengembalikan kendali hidup lo ke tangan lo sendiri. Dan begitu itu terjadi, orang lain akan merasakan perubahannya, entah mereka mau atau tidak. Kalau dia kembali, itu bukan karena lo memaksanya, tapi karena energi lo sekarang jauh lebih matang daripada hubungan kalian sebelumnya. Kalau dia nggak kembali, itu juga nggak apa-apa, karena lo sudah punya sesuatu yang jauh lebih penting, diri lo yang utuh. Lo sekarang ngerti satu hal yang kebanyakan orang baru sadar ketika sudah terlambat. Ketika lo memilih diri lo sendiri, dunia perlahan mulai memilih lo juga. Dan itulah secara sederhana, tapi dalam rahasia mula yang dari awal bikin dia gila setelah putus, lo nggak kehilangan diri lo. Lo justru menemukannya kembali.